Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metafor You, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu tools untuk scanning XSS atau cross-site scripting ya. Dan ini menurut saya ini salah satu tools XSS scanner yang terbaik ya, bisa kita bilang. Dan nama toolsnya adalah Dalfox ya. Di sini bisa kita baca, Dalfox is a powerful open source XSS scanning tool and parameter analyzer. Jadi dia akan menganalyze parameter yang ada pada suatu URL dan dicek tuh apakah parameter tersebut itu rentan terhadap XSS atau tidak. Kalau rentan, dia akan langsung ngasih tahu kalau parameter itu URL itu rentan ya. Dan bisa kita injek payload XSS dan akan ke-trigger ya. Dan nanti kalau misal dia udah menemukan kerentanan XSS-nya, kita nggak perlu ribet-ribet nambahin payload lagi. Karena payloadnya maju udah dicariin dan langsung dikasih tahu nih, ini payload yang valid untuk dicoba XSS. Nanti kita akan coba bareng-bareng dan buktikan bareng juga ya. Dan tools Dalfox ini akan saya combo dengan tools namanya ParamSpider ya, untuk mencari parameter pada suatu domain atau link yang kita kasih ya, link website gitu. Jadi kita akan pakai yang akan jadi target ini ya, tesphpwholeweb.com. Ini ada semacam lab hacking ya, untuk belajar hacking. Lebih tepatnya untuk belajar web hacking sih, karena di sini ada SQL injection, ada cross-site scripting yang bisa kita eksploitasi dengan mudah ya. Karena ini juga tujuannya buat belajar sih, jadi dia udah ngasih tahu kerentanan-kerentanan yang ada di sini, dan kita tinggal nge-explore lagi aja dan kita mencoba eksploitasi. Karena di sini kita pakai XSS scanner, jadi ini kita mencari kerentanan cross-site scripting di website tesphpwholeweb.com ini. Oke, pertama kita akan coba menginstal Dalfox dulu. Bisa teman-teman lihat di sini, Dalfox ini menggunakan bahasa pemrograman Go ya dibuatnya. Jadi kita harus memiliki Go yang terinstall ya. Dan di sini dia install juga harus pakai Go ya. Caranya Go install ya. Jadi kita harus memiliki Go yang terinstall dulu. Kita bisa masuk ke terminal dan teman-teman bisa install sudo apt install golang tripgo. Dan kalau teman-teman udah install, teman-teman bisa langsung menginstal Golang ini. Golang maksudnya Dalfox ya. Bisa di copy aja ininya dan kita masukin gini langsung aja. Dan kita enter, dia akan langsung menginstal ya. Dan lokasinya ini kalau teman-teman udah menginstal Go, dia ada di sini ya, ada di Go terus bin. Nah, dia ada di dalam sini. Nah, bisa teman-teman lihat Dalfox ya di sini. Dan ini tools lain udah saya install sih, tapi kita akan fokus ke Dalfox aja. Yang ini nggak usah dipeduliin lah ya. Karena yang dibahas video ini cuma Dalfox saja. Dan kita akan membuat Dalfox ini bisa diakses lewat mana saja. Jadi kita nggak perlu ke directory Go bin untuk mengakses Dalfox ini. Kita bisa mengakses Dalfox dari mana aja dengan cara kita memindahkan Dalfox, kita copy Dalfox ke USR bin. Baik, kita bisa mengakses Dalfox dari mana aja. Oke, sekarang kita akan balik ke directory Metaforsec ya. Sekarang kita cek kita udah bisa mengakses Dalfox atau belum. Udah ya, kita udah bisa berhasil mengakses Dalfox. Dan sekarang kita akan menginstal ParamSpider. Tinggal git clone aja biasa ya ini ya, kalau ParamSpider. Oke, kalau udah kita akan masuk ke directory ParamSpider dan kita akan menginstal requirements.txt-nya dengan cara pip3 install strip-r requirements.txt ya. Oke, kalau udah selesai, teman-teman bisa langsung menjalankan paramspider.py-nya ini ya. Dan kita akan menargetkan ini ya, di atas PHP full web. Sekarang saya akan langsung aja Python 3 paramspider.py domain, dan output akan saya simpan. Output ini semacam hasil save mana ya. Jadi hasil save atau hasil kerja yang dilakukan oleh si ParamSpider ini kan dia akan menghasilkan banyak parameter. Parameter yang ditemukan oleh ParamSpider ini akan disimpan di folder. Terserah teman-teman nyimpannya di mana ya. Tapi kalau saya akan nyimpannya di root metaforsec test.php. Saya nyimpan dulu di test.php parameter.txt. Ini nama file saya bikin jadi kayak gini ya. Teman-teman bisa bebas ya namainnya sesuai kemauan teman-teman. Tapi saya akan setting kayak gini biar nggak pusing aja ya. Oke. Dan di sini dia akan langsung mining parameter, dan di sini udah menemukan 28 parameter yang bisa kita coba injek XSS apakah valid atau tidak ya. Dan di sini ini udah tersimpan di root metaforsec test.php parameter.txt ya. Sekarang kita akan coba balik ke directory Metaforsec dan kita akan cek nano test.php parameter.txt. Ya, di sini ada 28 parameter yang bisa dites ya. Ini saya benerin dulu deh.
Takutnya nanti malah error nih. Padahal juga bisa benerin aja. Oke, nanti yang pertama kita akan mencoba scanning target secara satuan atau bisa dibilang single target. Jadi kita akan nge-scanning satu URL doang. Lalu setelah mencoba scanning satu URL, kita akan nge-scanning multiple target atau URL yang jumlahnya ada banyak, lebih dari 2 lah. Ini nanti di cara kedua, 28 URL ini akan ke-scanning semua dengan satu komen ya. Tapi untuk yang pertama, untuk basicnya kita akan mencoba satu URL dulu ya. Dan di sini kita akan coba milih yang mana yang kira-kira kita coba untuk single target ya. Kita coba pilih mana aja lah ya. Saya coba nyoba yang ini. Oke. Dan di sini kita akan langsung pakai Dalfox aja, Dalfox URL kayak gini ya. Is produk PHP dan parameter yang akan dites itu yang parameter cat namanya ini ya. Parameter lokasinya dari sini ya, setelah tanda tanya dan sebelum sama dengan biasanya ya. Kalau udah, saya akan coba menambahkan payload untuk blind XSS. Ketika Dalfox ini menemukan blind XSS, dia akan memakai payload dari Howhul XSS.ht. Ini websitenya sih, website dari si Dalfox tadi. Bisa kita enter aja. Dan dia akan langsung scanning apakah parameter cat ini yang ada pada link berikut ini rentan terhadap XSS atau enggak nih. Kalau rentan, dia akan scanning dan dia akan ngasih tahu bahwa ada trigger XSS payload, dan di sini kita udah berhasil menemukan payload atau XSS yang ke-trigger ya, atau ditemukan nih. Ada 2 ya. Kita coba salah satu, kita coba yang atas aja dulu. Kita akan coba berhasil atau enggak ya. Oh, kita nggak bisa, berarti kita coba yang kedua aja. Nah, yang kedua berhasil ya. Yang pertama ini false positif ya, berarti gagal. Enggak ada, berarti saya yang tadi salah pencet ya. Temuannya yang bawah ini, berarti cuma satu emang. Dan ini temuannya berhasil ya, dan dia berhasil nge-reflected script yang kita inject di dalam URL, yaitu kita set tadi alertnya itu onloadnya SVG onload 1 ya. Dan di sini langsung nge-reflected script XSS yang tadi kita buat ya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang XSS ya, yang lebih lengkap dari basic saya jelasin ada di video sebelumnya ya teman-teman. Bisa tonton dulu video itu aja sebelum nonton video ini biar lebih enak lah ya, lebih paham gitu. Oke, di sini kita udah berhasil mencoba scanning single target atau satu target dan hasilnya positif, maksudnya benar lah ya. Ada kerentanan XSS di sini. Dan nama si Dalfox langsung dikasih POC-nya. Ini link yang udah diinjek sama ini juga ya, apa namanya sih? Payload XSS juga. Dan ketika kita akses di browser, responnya benar ya. Benar-benar ada XSS-nya. Dan di sini sebetulnya payloadnya bisa kita ganti sih, tapi biar cepat kita langsung ke multiple target aja ya. Di sini udah berhasil reflected dan kita bisa close aja dulu. Dan kita akan mencoba scanning ke multiple target ya, yaitu kita akan scanning semua URL yang ada pada file tes PHP parameter.txt ya. Kita akan nge-scanning semua ini, 28 ini kita scanning semuanya dalam satu komen. Caranya kayak gini. Dalfox file tes PHP parameter.txt. Jadi kita kasih lagi aja Howhul, apa sih tadi saya lupa kan. Ininya di bawah ya. Howhul XSS.ht untuk blend XSS-nya. Dan di sini saya akan menyimpan outputnya ya biar lebih enak aja. Kalau ini banyak dan kita akan lihat nanti hasilnya gimana. Output akan saya simpan di Metaforsec juga. Tapi namanya sekarang jadi tes PHP underscore XSS.txt ya. Biar lebih gampang aja bedainnya. Oke, jadi bedanya kalau single target Dalfox URL, tapi kalau targetnya banyak bisa kita ganti jadi Dalfox URL ya. Dan di sini dia akan nge-scanning 28 URL yang ada pada tes PHP parameter tadi. Dan di sini dia udah menemukan banyak ya. Udah nemu 2. Kalau V ini berarti tandanya udah verified ya, atau kita tandanya dengan warna merah. Kalau yang warna merah berarti ini benar XSS. Kalau yang W ini berarti reflected payload doang ya. Dan ini nggak termasuk XSS sih. Di sini kalau kita coba akses apakah ini benar? Kita cek. Wah, benar ya. Beneran rentan sama XSS ini ya. Kita coba yang kedua ini. Kita coba akses lagi. Dan beneran XSS juga ya. Apa maksudnya ini
berhasil diinjek oleh XSS payload dan beneran rentan sama XSS ternyata dia. Reflected XSS ini masuk jenisnya ya. Kita tunggu lagi, dan setahu saya ini Dalvox ini juga bisa menemukan kerentanan open redirect ya. Ini kita juga akan belajar bareng-bareng apa itu open redirect nih. Kita sambil nunggu aja nih sampai selesai. Oke, kita tunggu aja. Di sini sejauh ini baru 2 ya yang temuan XSS-nya dari 28 URL tadi. Jadi kita sabar juga karena dia nge-scanning satu-satu nih. Masing-masing URL itu dicoba diinjek dengan ratusan payload mungkin ya. Ratusan payload XSS, dan di sini ada demo lagi nih. Trigger XSS payload, coba kita akses. Apakah ini beneran XSS atau bukan? Oke, beneran XSS juga ya. Di sini saya sekalian coba ini deh. Teman-teman bisa mencoba install ini sih. Extension namanya Hackbar ya, buat mempermudah untuk nge-encode URL. Bisa di-download di Chrome atau Firefox ya. Di sini URL akan saya coba load. Ini saya akan mencoba ganti nih ya, payloadnya jadi bukan satu, jadi apa gitu kan. Jadi misal dokumen cookie, dokumen domain, URL decode. Oke, di sini bisa dilihat dia memasukkan alert 1 ya. Alertnya coba kita ganti jadi dokumen domain mungkin ya. Kita execute. Ini namanya extension Hackbar. Dan dia merespon dengan dokumen domain, tapi di sini dokumen domainnya kosong. Coba kita ganti dengan tulisan kali ya. XSS full gitu kali ya. Kita coba giniin, terus kita execute. Oke, muncul tulisan XSS full. Coba kita ganti lagi jadi metaforsec misalnya. Harusnya berhasil sih, sama kayak tadi. Oke, berhasil lah, berarti ini udah beneran rentan nama XSS. Kita lihat lagi dia menemukan apa lagi. Nah, ini dia nih open redirect yang tadi saya tunggu-tunggu. Terus kalian bahas juga sedikit ya tentang open redirect nih, mumpung ada temuannya juga. Jadi open redirect akan saya copy dulu aja. Dan akan saya coba akses di tab baru. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita ada pada URL testphpfullweb.com ya. Dan dia akan mencoba nge-redirect ke google.com ya. Nah, biasanya ciri-ciri open redirect itu biasanya kayak gini ya, ada %2f, terus belakangnya biasa titiknya ada 2 gitu ya, biasanya, tapi di sini enggak ya. Berarti dia menggunakan payload yang berbeda. Di sini, kalau kita akses URL ini, kita bukan ke arah ke testphpfullweb, melainkan ke arah ke google.com ya. Nah, di sini juga bisa kita arahin misal kemana ya, misal juga tes saja ke github.com deh misal. Dia akan ke arah ke github.com juga kan. Nah, jadi open redirect ini kerentanan yang bisa kita mengarahkan suatu URL yang ada pada suatu domain ke link apa aja bisa, link phishing pun bisa. Makanya ini bahayanya open redirect ya. Contohnya kita arahin ke youtube.com/metaforsec gitu ya. Bisa tuh kan, ke arah ke metaforsec.com. Nggak bisa ya, bentar. Oh, saya salah ininya berarti ini. Tadi harusnya youtube.com/metaforsec. Ini baru bisa nih. Nah, ya kan kita ke arah ke metaforsec nih. Kita lihat aja dulu sebentar. Beneran ke arah ke metaforsec atau enggak? Aduh, agak nge-lag nih saya nih. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita beneran ke arah ke metaforsec. Kayak ini metaforsec ada upload 2 video hari ini, bisa teman-teman tonton aja. Oke, sekarang kita akan balik ke terminal dan kita cek lagi apa ada temuan baru. Ada banyak temuan barunya. Jadi kita ngetes yang di atas ini. Dan udah ada temuan baru lagi. Kita coba validasi lagi. Gitu ya teman-teman, kalau nemu temuan dari tools kita harus validasi lagi apakah temuan itu valid atau enggak. Karena persentase temuannya itu false positif atau enggak sesuai dengan kenyataannya itu cukup besar kalau dari tools. Makanya kita harus validasi ulang ya. Oke. Sekarang saya akan coba stop komennya dan kita akan melihat outputnya ya. Output filenya saya akan coba clear. Harus saya gedein dikit. Oke. Di sini akan tersimpan ya tes php xss.txt. Coba saya akses. php_xss. Oke, dan di sini dia akan menyimpan semua URL yang rentan terhadap XSS dan juga open redirect ya. Tapi harusnya ini yang open redirect ini harusnya bisa lebih lengkap lagi sih, tapi ini nggak lengkap ya, saya juga kurang tahu kenapa. Tapi yang pasti kalau untuk URL yang XSS ini lengkap banget ya. Ya kita anggap ya Dalvox ini tools untuk XSS scanner ya.
lebih ke access scanner dibanding open redirect, makanya kalau yang access scanner dia lengkap nih. Coba kita ngakses salah satu yang mana ya? Yang ini deh. Oh ini nggak rentan nama XSS, berarti hasilnya false positif ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, teman-teman kalau dapat hasil dari tools jangan langsung percaya karena hasilnya bisa aja false positif atau nggak sesuai. Yang ini coba. Nah ini baru rentan ya, kita ngetes nih yang hasil dari sini karena udah disimpan ke sini ya masih Dalfox ya, biar si usernya tinggal ngelihat dari sini aja kalau pengen cari finding yang tadi ditemukan oleh Dalfox tadi ya. Oke, mungkin cukup kayak gini aja sih video saya kali ini yang membahas tentang Dalfox dan juga Parang Spider tadi ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang error atau ada kesalahan gitu, ada salah konfigurasi atau error mungkin dari Dalfox-nya, teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom deskripsi maksudnya kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalau bisa lebih enak lagi langsung dari Discord aja ya biar kita bisa sekalian diskusi bareng. Atau kalau ada hal yang pengen disampaikan bisa langsung ngomong aja di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.